Halo kawan setara, salam sehat selalu. Semoga kita senantiasa dalam keadaan yang sehat, juga bahagia dan damai. Ya, hari ini kita akan kembali berbincang. Kali ini seputar terorisme dengan narasumber yang sangat spesial yang akan secara langsung berbagi pengalaman beliau yang dulu pernah tergabung di salah satu jaringan teror dengan Pak Muchtar Khairi. Ya, Pak Muchtar Khairi, saya akan kenalkan beliau. Ada banyak sekali nih sapaan akrabnya ya Pak. Ada 3, ada bisa dipanggil Pak Umar, Herman atau Pak Abu Hafsah, yang merupakan seorang mantan narapidana teroris Napiter, ex-Napiter, jaringan Dulmatin atau Al-Qaeda Serambi Mekah. Beliau pernah terlibat di kasus pelatihan militer di pegunungan Jalin Janto Aceh. Divonis 8 tahun penjara oleh pengadilan dan pernah menjadi kepercayaan Ustadz Aman Abdurrahman, ya, tokoh ISIS nomor 1 di Indonesia. Selama di penjara untuk menyampaikan dan menyebarkan paham takfiri atau ekstremisme. Saat ini Pak Muchtar aktif untuk menyuarakan perdamaian, ya, bekerja sama dengan pemerintah dan juga LSM, ya, makanya Bapak di sini juga untuk berbagi dengan kawan setara. Dan beliau juga mengajar di salah satu lembaga pendidikan di Jakarta Pusat, mengajar tahfidz Al-Quran. Nah, di diskusi hari ini kita akan berbincang banyak hal ya tentang teroris. Kita akan memahami mengapa individu-individu bergabung ke jaringan teror melalui pengalaman pribadi dari Pak Muchtar juga. Lalu kita melihat ada tren perempuan juga terlibat ya di jaringan-jaringan teror. Kita ingin memahami kenapa perempuan juga terlibat, juga bagaimana jaringan teror memandang negara, hukum, dan keberagaman, pluralisme. Dan yang terakhir, kita juga ingin mendengar saran-saran ya, pesan-pesan dari Pak Muchtar. Bagaimana kita bisa mencegah penyebaran radikalisme dan ekstremisme supaya kita bisa menjunjung keberagaman. Ya, langsung saja ke segmen yang, oh ya, sebelumnya juga ada Pak Coki di sini, ya. Seperti biasa menemani. Iya, betul. Pak Coki nanti juga akan menanggapi diskusi hari ini, dan saya sendiri Syiranggreni Buntara selaku moderator untuk diskusi hari ini. Ya, langsung ke segmen pertama terkait kenapa bergabung di jaringan teror. Bisa diceritakan mungkin Pak apa yang dulu memotivasi membuat Bapak tertarik untuk bergabung di jaringan Dulmatin? Baik Mbak Sera, awal ketertarikan saya ya dengan bergabungnya saya dengan kelompok-kelompok teror itu, yang pertama memang saya suka ya dengan hal-hal yang berkaitan dengan heroisme atau kepahlawanan gitu kan, keberanian. Kalau dalam agama Islam itu keberanian itu bahasa Arabnya asy-syaja'ah. Jadi sifat berani ini adalah sifat yang mulia gitu. Dan sifat ini dimiliki oleh para sahabat Nabi SAW, sehingga salah satu penyebab yang membuat saya tertarik ya berkaitan dengan kelompok-kelompok teror ini kan menantang juga menantang adrenalin kita ya. Kita pegang senjata gitu kan. Kan kebanyakan di kalangan kita dulu kalau pegang senjata Pak itu wah gagah sekali gitu. Kemudian yang kedua, awal ketertarikan saya juga karena memang kelompok-kelompok ini, kelompok teror itu mereka suka sering sekali menyebarkan pemahaman-pemahaman mereka di masyarakat dengan membungkus ya pemikiran mereka dengan agama. Artinya siapapun kita ya, terlebih kita umat Islam, ketika hal-hal yang dibungkus oleh agama itu memiliki daya tarik tersendiri. Contoh misalkan begini, ketika mereka ingin merekrut memperbanyak kelompok teror atau mengkader orang-orang yang akan dijadikan target kelompoknya, itu biasanya mereka membawa isu-isu agama. Contohnya begini, isu yang diangkat bagaimana kita menolong membela orang-orang yang sedang terzalimi, teraniaya. Kemudian
dibawakanlah teks-teks keagamaan seperti hadis-hadis Nabi. Man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Siapa yang tidak peduli dengan urusan umat Islam, maka mereka bukan termasuk golongan kaum muslimin. Sehingga hal ini membuat kita khawatir, takut. Kalau kita nggak peduli, jangan-jangan kita tidak diakui Nabi Muhammad sebagai umatnya nih, gitu kan. Itu sebenarnya hal yang wajar. Kemudian yang kedua, kadang-kadang kita juga tertarik ketika kita ditawarkan penerapan syariat Islam secara keseluruhan. Itu isu yang diangkat. Dan yang ketiga, diangkatlah isu-isu bagaimana kalau kita terlibat kontribusi dalam perjuangan ini, kita akan diberikan pahala yang besar, khususnya bagi orang-orang yang mati syahid. Kita diiming-imingi dengan hadis-hadis, kan ada banyak hadisnya itu, diantaranya bisa menyelamatkan 70 orang karib kerabat dari siksa api neraka, atau dikawinkan dengan 72 bidadari, kan itu ada. Nah sebenarnya dalam tataran ini sih normal-normal aja. Cuma kadang di tengah jalan teks-teks keagamaan ini disalahgunakan. Konteksnya itu tidak seperti itu, tapi menurut pemahaman atau kelompok-kelompok teror ini ya begini. Sehingga akhirnya kita tertarik untuk ikut kelompok mereka dan berujung pada penjara ya. Saya divonis 8 tahun, Mbak. Iya. Karena terlibat dengan kasus pelatihan militer di Aceh ya, jaringan Dulmatin itu. Tadi kan disebutkan jaringan Al-Qaeda Serambi Mekah, maksudnya Al-Qaeda yang ada di wilayah Aceh gitu. Karena dulu Aceh kan sering buat transit orang mau pergi haji gitu kan, seperti itu. Jadi dikenal dengan Serambi Mekah. Jadi sebelum ke Mekah transit dulu di situ. Makanya kita inisiatif Al-Qaeda Serambi Mekah. Kenapa? Karena kita dulu pecinta Osama bin Laden. Itu kita pecinta Osama bin Laden, kita menganggap bahwa ini Osama bin Laden sudah mewakili suara umat Islam melakukan perlawanan terhadap orang-orang kafir pada waktu itu. Iya. Kalau kita lihat Bapak dari Dulmatin ya, jaringan Dulmatin, tapi ada organisasi-organisasi teror yang lain, ada beragam sekali. Kira-kira motivasinya serupa juga ya, ayat-ayat dipelintir dan dijanjikan tadi ya, iming-iming. Apakah ada perbedaan tidak Pak yang membuat orang tertarik bergabung ke organisasi yang berbeda? Iya. Jadi begini Mbak Syera ya, dalam kelompok-kelompok teror itu kan masing-masing tuh memiliki ciri khas ya Pak, memiliki ciri khas dan punya ideologi yang rada-rada berbeda ya, masing-masing berbeda. Contohnya ISIS ya. Dulu komunitas kita ISIS juga. ISIS itu dia punya ideologi ya, mudah mengkafirkan siapapun yang tidak sepemahaman dengan mereka, apalagi yang tidak mendukung bahkan memusuhi khilafah yang mereka bentuk, yang dipimpin oleh Abu Bakar al-Baghdadi pada waktu itu. Maka siapapun yang menentang khilafah dan tidak tunduk atau tidak mendukung, maka dianggap musuh, dan itu bisa dijatuhkan sematan kepada mereka kekafiran, kafir. Beda lagi dengan Al-Qaeda. Al-Qaeda itu setengah takfir kali ya. Jadi tidak seperti ISIS yang brutal dalam mengkafirkan manusia ya, umat Islam gitu. Kalau ke Al-Qaeda ini masih ramah lingkungan. Tapi walaupun ISIS ini awalnya dari Al-Qaeda gitu kan, pecahan dari Al-Qaeda, tapi pimpinan Al-Qaeda ini masih mending lah, masih istilahnya tidak separah ISIS seperti itu. Nah, kemudian ada yang non takfir, yang tidak mentakfir tapi dia menyetujui aksi-aksi kekerasan. Ya, adalah kita bisa menyaksikan sendiri gitu. Kalau ada kekerasan sangat mendukung dan merestui. Jadi kelompok-kelompok ini nanti punya konsekuensi sendiri-sendiri, punya kebijakan politik atau kebijakan operasi sendiri-sendiri. Contohnya seperti ISIS, ketika dia punya pemahaman takfir, artinya apa? Bagi mereka melakukan pengeboman di tempat manapun ya tidak masalah. Jadi kadang-kadang yang menjadi korban kaum muslimin, kenapa? Kaum muslimin dalam pandangan orang ISIS itu dikafirkan. Kenapa? Karena mereka terlibat dalam aksi demokrasi, terlibat dalam ikut serta dalam demokrasi, seperti ikut pemilu dan sebagainya. Bagi mereka itu satu kekafiran. Sehingga kalau mereka ngebom di Kampung Melayu, di mana lagi Tamrin dan sebagainya,
Bagi mereka itu hal yang biasa, bahkan itu suatu kebanggaan. Berbeda lagi nanti dengan Al-Qaeda. Al-Qaeda ya. Al-Qaeda ini dia tidak menyerang sipil. Ya, artinya dia tidak menyerang kaum muslimin ya di negeri-negeri kaum muslimin ini. Mereka fokus pada penyerangan terhadap orang-orang Amerika, ya, musuh-musuh asing lah gitu. Seperti itu. Nah, kalau ISIS kan tadi bagi mereka orang kafir yang terdekat yang harus diserang. Siapa yang mereka anggap kafir ya seperti TNI, Polri ya, akan diserang oleh mereka. Makanya kita lihat tuh ada penembakan polisi lalu lintas. Itu biasanya yang seperti itu tuh ulah-ulah ISIS. Berbeda kalau misalkan Al-Qaeda itu kan seperti JI ya. JI dulu kan afiliasi ke Al-Qaeda. Dia lebih cenderung memilih targetnya itu musuh-musuh dari orang asing. Ya, seperti orang barat ya, Amerika, NGO dan sebagainya gitu. Jadi ada nanti bagaimana orang itu seretnya kemana? Wah, kayaknya kalau saya berpendapat misalkan kayaknya yang paling benar itu yang paling keras gitu. Jadi dia mengukur kebenaran bukan dengan ilmu, tapi mengukur kebenaran dengan siapa yang paling keras. Jadi kalau yang paling keras, wah berarti ini yang paling benar nih. Akhirnya ada yang ikut ke ISIS, ada yang lebih ramah lingkungan, kayaknya nggak begini nih. Akhirnya ikut ke Al-Qaeda. Ada lagi ke organisasi-organisasi yang mendukung kekerasan gitu kan. Seperti itu. Ustadz, saya mau ke belakang sedikit nih ya. Ini soal apa human interest aja. Dulu ketika Ustadz kemudian tertarik ke jaringan ini gitu ya. Waktu itu profesinya apa sih Ustadz? Terus bukan bisa jelasin nggak latar belakang keluarganya gimana? Latar belakang keluarga Ustadz nih memang dari seorang keluarga yang santri muslim taat atau bagaimana? Baik, prosesnya gitulah Ustadz ya. Proses saya mengalami radikalisasi, Mak. Jadi saya hidup di lingkungan keluarga yang religius lah ya. Bapak saya sekarang dosen di di salah satu universitas di Jakarta Pusat ya. Beliau dosen. Nah, beliau juga salah satu tokoh masyarakat di sekitaran Tanah Abang. Gitu. Tokoh masyarakat lah. Biasa orang-orang panggil ustadz gitu kan. Nah, memang saya sejak dari kecil saya dididik dengan pendidikan agama. Mulai dari SD sekolah dasar Islam, SMP saya bukan di SMP, MTS madrasah. Di SMA saya aliyah gitu kan. Kemudian kuliah juga saya di UIN ya. Universitas Islam Negeri. Artinya ya kita memang latar belakang kita dari agama. Cuma setelah kita lulus kuliah itu kita diajak satu pengajian. Yang pengajian itu ciri-cirinya eksklusif, jadi tertutup. Dihadiri oleh beberapa orang saja. Beda kan kalau pengajian yang kita tahu rame, terbuka, itu kan cenderung tidak ada yang ditutup-tutupi. Tapi waktu itu saya mendapatkan pengajian yang eksklusif. Jadi pesertanya yang hadir itu setiap seminggu sekali dia aja. Dan tidak lebih dari 10 orang. Gitu. Tidak lebih dari 10 orang. Yang kemudian di pengajian itu kita mendapatkan materi-materi yang narasinya itu dibentuk seolah-olah pemerintah ini selalu zalim sama rakyatnya, sehingga ini membuat kita emosi ya, kita masih muda gitu kan. Kemudian apalagi kalau dikuatkan lagi dengan dalil-dalil dalil Quran dan hadis, akhirnya kebencian kita terhadap pemerintah, terhadap simbol-simbol pemerintah pun semakin memuncak, dan puncaknya ya saya terlibat aksi teror di Aceh itu ya, yang sebenarnya target kita dulu tuh menyerang polsek-polsek, kemudian juga melakukan dari pimpinan itu mentargetkan toko-toko emas untuk dilakukan perampokan gitu kan. FAI itu ya. FAI ya, kita mengenal dengan istilah FAI, harta rampasan tanpa melalui perang. Jadi kita begitu. Sampai pemahaman kita dulu sampai seperti itu. Jadi memang latar belakang kita dulu religius lah, memang keluarga yang istilahnya cukup kuat lah agama ya. Tapi ini kalau Ustadz kan berarti selain keluarganya memang memiliki pemahaman agama yang baik gitu ya, berasal dari perguruan tinggi UIN kan, lulusan UIN kan, ya kan. Jadi bagaimana dengan yang lain? Kalau seseorang yang seperti Ustadz saja yang punya pendidikan tinggi, keluarganya pemahaman agamanya kuat, bisa saja tertarik gitu ya. Bagaimana dengan seseorang yang
bukan memiliki latar belakang agama yang kuat, memiliki pemahaman agama yang kuat. Itu bagaimana gitu? Ya jadi memang begini, Pak Coki, jadi pemahaman ini rada-rada mirip ya, pemikiran ekstrim terorisme ini rada-rada mirip dengan COVID-19. Kita tahu kalau orang sudah terpapar COVID, maka biasanya dia bisa menularkan ke orang-orang sekitar. Begitu juga orang yang sudah terpapar paham terorisme ini, paham ekstrim takfir ini, dia bisa menularkan ke orang sekitar. Maka tidak menutup kemungkinan, siapa yang berani jamin kita selamat dari virus-virus ekstrim ini, ekstremisme ini? Nggak ada yang berani. Kalau kita lihat fakta di lapangan, waktu saya di Cipinang itu ada dokter ya, teman saya dokter Syarif namanya, kemudian mungkin sekarang sudah meninggal dia ke Suriah bersama keluarganya, istrinya, anaknya semua diajak. Itu kan artinya dari kalangan atas ya? Pendidikan yang bagus saja terpapar. Bahkan bukan hanya terpapar, dia sampai ikut terlibat pendanaan, kemudian aksi ikut berangkat ke Suriah. Terus ada lagi teman dari kepolisian seperti Pak Sufyan Zauri gitu kan. Kemudian dari TNI Mas Yuli dulu yang menembak polisi. Kemudian dari STPDN. Ya, ada dari Ustadz juga, ada dari kalangan-kalangan yang awam, yang ada masyarakat biasa gitu kan. Artinya kalau kita tidak memahami, tidak mengetahui dan mengenal faktor-faktor yang menyebabkan orang ikut tergabung dalam kelompok teror, itu tidak menutup kemungkinan jangan-jangan dia bisa kena juga. Seperti itu kan. Jadi tentu peluangnya lebih terbuka buat orang-orang yang tidak apalagi kalau lagi kena masalah ya, masalah ekonomi dan sebagainya gitu kan. Kemudian udahlah, kamu daripada susah terus, ikut kita aja, selesaikan beban dunia, jadi pengantin. Ya, kamu dapat 70 bidadari, kamu bisa nolong, kamu pejuang sejati. Karena apa? Kamu bisa menolong keluargamu yang berjumlah 70 orang itu. Nah, artinya apa? Nah, kita ada masalah nih, kita pekerjaan nggak ada kan? Sebagian teman-teman begitu, nggak ada pekerjaan. Akhirnya dia mudah mengikut, mudah terekrut. Banyak faktor sebenarnya, bukan hanya ekonomi. Tapi yang paling kental adalah sepengetahuan saya itu faktor ideologi. Tapi itu tetap dengan awalnya ada faktor ekonomi, terus akhirnya dia bergabung dengan pengajian yang salah dan dia dibungkus dikelilingi oleh komunitas-komunitas yang yang menguatkan, sehingga ya udah nggak terselamatkan kan gitu. Berarti pengajian yang aman yang tadi ya terbuka lah ya. Jadi Pak, kalau kita mau memilih pengajian sebenarnya gampang kalau di Indonesia ya Pak ya Mbak ya. Jadi kita menginduk aja ke organisasi terbesar di Indonesia Nahdlatul Ulama, NU, Muhammadiyah, itu lebih aman. Kenapa? Karena memang diayomi oleh para kiai-kiai, ulama-ulama yang jelas kredibilitasnya. Dulu di kalangan kita Pak, nggak ada ulama yang kita tokohkan. Artinya kadang teman-teman sendiri yang jadi tokoh, diulamakan gitu. Padahal bukan ulama gitu kan, statusnya juga masih pelajar kan gitu. Nah jadi krisis ulama ini terjadi marak di kalangan kelompok-kelompok teror, sehingga mereka menganggap orang yang bukan ulama dianggap sebagai ulama. Artinya ya nggak ada yang mengarahkan sesuai dengan ilmu yang benar. Makanya yang ulama yang dari kelompok besar itu bagaimana? Nggak dipandang atau bagaimana? Ya, jadi dalam kelompok kita jangankan ulama-ulama yang tidak terlibat dalam naungan MUI gitu ya. Yang MUI-nya saja Pak, Majelis Ulama Indonesia, dulu waktu kita di ISIS, kita kafirkan mereka. Kita anggap mereka itu orang murtadin. Kenapa? Mereka adalah ulama-ulama penguasa, ulama-ulama pemerintah yang status mereka adalah kafir, keluar dari Islam, atau kalau dia tadinya Islam jadi murtad. Kenapa? Karena dia adalah pasak-pasak Fir'aun katanya. Maksudnya gimana? Jadi mereka nih suka menempatkan ayat-ayat Quran tidak pada tempatnya. Contoh ketika mereka baca Inna Fir'auna wa Hamana wa junudahu ma kanu khatiin. Sesungguhnya Fir'aun, Haman, menterinya dan bala tentaranya, mereka adalah orang-orang yang bersalah. Nah, kemudian mereka menawarkan kepada para calon rekrutmennya, nih, Allah sudah memvonis Fir'aun dan bala tentaranya itu orang yang bersalah. Kemudian ayat ini dilemparkan ke
pemerintah hari ini. Bukan hanya Indonesia saja, penguasa seluruh dunia. Padahal ayat itu buat Fir'aun yang ada di zaman Nabi Musa. Artinya kok bisa gitu dilemparkan ke para pemerintah hari Zaman ini. sekarang Ya, ini. zaman sekarang. Artinya ini mereka memahami ayat-ayat Quran tidak sesuai dengan metode para ulama. Sehingga ya, jangankan kita, ulamanya aja dikafirkan, ulama pemerintah aja dikafirkan kan gitu ya. Seperti itu. Kalau keluarga gimana? Melihat keluarga yang tidak mendukung misalnya. Gitu. Ya, jadi begini Pak. Kita dulu itu tidak segan-segan mengkafirkan orang lain. Jangankan orang lain atau orang tua atau keluarga. Kita dalam mengkafirkan diri sendiri aja begitu berani. Contohnya begini Mbak. Setelah saya terpapar paham teroris ini, saya akan berkata kepada teman saya, ya Allah, saya baru masuk Islam nih. Saya berasa baru belajar Islam. Kenapa? Jadi sebelumnya saya masih belum Islam, masih kafir. Padahal kita dari kecil sholat, puasa, zakat. Tapi kita berani memvonis diri kita ya baru masuk Islam setelah belajar dengan terpapar paham teroris ini. Seperti itu. Terus teman-teman kita Kafirkan juga. kita tuding-tuding kalau kayak itu. Iya, kalau nggak sepemahaman dengan kita, kalau mau ikut Muslim, kalau nggak ikut ya ditanya dulu, kamu mengkafirkan pemerintah nggak? Kamu yakfur bitogut nggak? Misalkan gitu kan. Kalau misalkan kamu tidak mengingkari pemerintah, maka akidah kamu dipertanyakan. Karena syarat dari la ilaha illallah dia tambah-tambah itu. Syarat dari la ilaha illallah engkau harus memerangi tauhid, tapi versi mereka tauhid yang mereka maksud itu adalah pemerintah. Masuk orang tua ya kalau begitu ya. Ya. Kalau orang tuanya mendukung pemerintah, ya seperti saya dulu. Bapak saya kan dosen Soekarnoisme ya, tentang Soekarno nasionalis lah gitu kan. Maka saya melihat apa yang dilakukan oleh ayah saya itu hal yang bertentangan dengan Islam, agama kita. Maka kadang saya merasa bersalah, merasa berdosa ketika orang tua minta tolong berkaitan dengan pekerjaannya gitu. Saya kadang suka hilang, menghindar karena menganggap ini bertentangan dengan agama. Akhirnya apa? Ya sekarang saya baru menyadari, oh ternyata itu semua keliru. Bahkan itu bentuk kedurhakaan sebenarnya. Seperti itu. Jadi sempat dulu bersih tegang gitu ya. Iya, jadi semenjak saya kenal Aman Abdurrahman ya Pak. Semenjak saya kenal dengan tokoh ISIS di Indonesia yang nomor 1 ya namanya Ustadz Aman Abdurrahman. Saya cukup lama dengan Aman Abdurrahman di sel ya, hampir 1 tahun lah. Itu semenjak saya kenal dia, saya berhenti mendoakan orang tua. Bayangkan. Kenapa? Karena setiap hari saya mendapatkan doktrin ya mendapatkan proses radikalisasi di dalam penjara dengan doktrin-doktrin yang mereka berikan sampai pada kesimpulan bahwa orang tua saya itu bukan muslim. Jadi muslim versi mereka itu berbeda dengan muslim kebanyakan masyarakat kita dan kebanyakan ulama-ulama Nusantara ya, ulama-ulama kita. Seperti itu. Ya, kalau sampai keluarga sendiri dikafirkan, diri sendiri dikafirkan, berarti pasangan sama anak pun harus diajak biar nggak kafir, Pak ya? Iya, itu ada konsekuensi, kita harus mengajak anak istri kita. Karena kalau misalkan kita tidak mengajak, kita dianggap lemah juga. Kita punya tanggung jawab menyelamatkan keluarga. Makanya ada teman-teman suka bilang begini, kadang-kadang kita menyelamatkan manusia dari neraka butuh kita tarik secara paksa. Begitu sampai. Artinya dia ingin memaksa untuk supaya orang itu bisa ikut dengan paham kita. Dia kasih analogi-analogi, kasih perumpamaan-perumpamaan. Misalkan ada orang di jurang, di tepi jurang, antum biarkan jatuh ke jurang atau tarik paksa. Jadi mereka menganggap masyarakat kita itu berada di tepi jurang api neraka yang harus kita selamatkan baik dengan lembut maupun dengan kasar. Seperti itu. Tapi menarik juga, Ustadz setelah ditangkap itu baru ketemu Aman Abdurrahman. Ya. Jadi sempat lebih kuat lagi dong? Iya, jadi saya justru selama saya di penjara saya makin radikal. Kalau kebanyakan orang kan di penjara kapok ya. Di penjara itu dia mengalami efek jera, ya, trauma dan sebagainya. Justru ketika awal saya mau berubah, saya disatukan dengan Ustadz Aman ini dengan Aman Abdurrahman, saya makin radikal.
khususnya lebih parah lagi radikalnya dalam masalah ideologi. Kalau dulu radikal dalam masalah tindakan, justru ideologi inilah yang paling berbahaya. Munculnya penyerangan-penyerangan di Kampung Melayu, Tamrin, itu karena berangkat dari ideologi. Jadi kalau ideologi ini eksis, maka siap-siap banyak aksi-aksi terorisme di Indonesia. Makanya kita sekarang alhamdulillah dibantu juga dengan kiai-kiai ya untuk melawan narasi-narasi para ekstremis ini, ya, narasi-narasi pemahaman teror ini. Seperti itu, mulai dari intoleran, radikal, teroris. Kita berupaya ya untuk menangkal itu sampai sekarang. Nah, ini kan begini, tadinya dari Al-Qaeda yang tadi istilahnya semi takfiri gitu ya, setengah takfiri lah istilahnya. Mungkin saya nggak tahu istilah itu tepat apa nggak, tapi kemudian sempat menjadi ISIS yang memang ideologinya takfiri begitu ya. Betul. Nah kemudian titik bagaimana kemudian misalnya Ustadz kemudian berbalik lagi menjadi seseorang yang kemudian yang lebih moderat, yang lebih bisa memahami toleran terhadap yang umat beragama itu gimana? Prosesnya bagaimana tuh? Jadi pertama kali Pak, saya bisa keluar dan berubah. Ada banyak faktor ya. Faktor yang pertama, saya mendengar dan membaca artikel-artikel yang disebar di sosial media, artikel yang ditulis oleh para ulama ya, para tokoh-tokoh umat Islam tentang penyimpangan ISIS. Saya baca di mana sih penyimpangan mereka? Oh ternyata di sini. Itu di dalam? Iya di dalam. Di dalam. Itu kan kadang ada teman besuk ya, bawa artikel-artikel itu. Kadang kalau kita di Indonesia ya kadang-kadang bisa masukin handphone, kadang-kadang nggak bisa. Tapi teman-teman yang besuk rata-rata dia buka dulu di internet terus bawa dalam bentuk cetakan kertas gitu kan. Kita baca dalam bentuk bendelan buku itu ya kita baca. Kemudian setelah saya membaca, oh ini penyimpangannya di sini. Saya juga melihat bagaimana perilaku orang ISIS baik yang ada di Suriah maupun yang ada di sama-sama kita di dalam penjara ya. Itu memang mereka orang-orang yang secara attitude kurang ya, brutal lah gitu ya. Lebih pada saya bilang kurang berakhlak baik secara lisan maupun perbuatan. Kemudian mereka senang sekali dengan aksi-aksi seperti pembunuhan. Saya rasa saya sampai bertanya, apakah Islam seperti ini? Mereka kan selama ini membawa nama Daulah Islamiyah, Khilafah Islamiyah. Kok sepertinya jauh dari rahmatan lil alamin seperti itu. Dari situ saya mulai ragu. Akhirnya ya saya mulai belajar lagi dengan ustadz lain yang bukan ISIS. Nah, setelah saya belajar dengan ustadz yang lain ya, maka ketahuan itu sama teman-teman ISIS. Langsung saya ditahdzir. Tahdzir itu istilah diwaspadai. Hati-hati jangan dekat dengan si Umar gitu kan. Kenapa? Dia sudah mulai berkumpul dengan istilah mereka ahli bid'ah. Ya kan? Ahli bid'ah seperti itu. Akhirnya semakin saya dikucilkan ya, saya semakin mental. Semakin mental menjauh dan akhirnya alhamdulillah saya banyak baca juga tulisan-tulisan pembanding, kemudian mungkin juga doa dari orang rumah ya, dari keluarga, orang tua, istri, anak, seperti itu. Dan yang paling berkesan bagi saya ketika saya dipertemukan dengan penyintas, para korban kekerasan aksi terorisme. Bagaimana saya dipertemukan dengan mereka bercerita apa adanya sampai merinding saya dengarnya. Ada yang kisahnya itu sangat memilukan Pak. Biasa dia kalau pagi kerja semenjak kena bom gitu kan, semenjak kena kekerasan teroris, dia sudah tidak lagi susah tidur malam nggak bisa tidur, pagi harus dituntut bekerja cari nafkah. Saya ngebayang seandainya saya jadi orang gitu ya. Jadi saya mulai berempati itu. Dari situ saya mulai menyadari ya, bukan hanya saya saja yang menangis ya. Ada sebagian teman-teman dari ex-napiter menangis juga mendengar ceritanya. Ada yang jadi yatim anaknya, ada yang jadi janda, seperti itu. Pokoknya cukup memilukan dan itu semua korbannya kaum muslimin. Disitulah yang membuat saya sadar sehingga saya akhirnya berubah. Oh sepertinya sebagai bentuk pertaubatan saya akan lakukan ya, membantu pemerintah dalam menanggulangi narasi-narasi terorisme atau paham-paham radikalisme itu.
Pertanyaan apa? Tapi BNPT kan juga apa? Kadang-kadang suka mendatangkan ini ya, ulama-ulama yang moderat. Betul. Untuk ajak dialog itu juga dilakukan oleh BNPT. Ya, itu dilakukan sewaktu saya di Cipinang, Pak di Coki ya. Cipinang, ya. Jadi waktu kita di Cipinang, Mbak, didatangkan dua ulama besar dari Timur Tengah, yang satu dari Yordania, yang satu dari Mesir. Yang dari Yordania sudah meninggal, Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Yang kedua, Syekh Naji Ibrahim. Dia pemimpin Jemaah Islamiyah di Mesir, yang dia dipenjara cukup lama. Dia berbagi pengalaman kepada kita. Tapi memang dasar kita waktu itu masih punya pemikiran ISIS keras, sehingga mohon maaf aja, di antara kita ada yang kurang sopan. Padahal itu kan tamu ya, tamu dari luar negeri. Kebanyakan kita biasanya kalau sistemnya diceramahin nggak mau, Pak. Nggak mau. Kita nggak mau diceramahin, biasanya teman-teman itu seperti itu. Sehingga program yang dilakukan BNPT pada waktu itu mendatangkan ulama dianggap kurang tepat sasaran, sehingga akhirnya bagaimana caranya? Ternyata caranya yang paling efektif, anak-anak teman-teman ini diajak kepada memahami bagaimana itu simpati, bagaimana itu empati, bagaimana itu seandainya kita yang jadi korban, itu disentuh nuraninya. Baru teman-teman sadar, seperti tadi dipertemukan dengan korban. Kalau diajari agama nggak menerima lagi. Seperti itu. Bahkan didatangkan syekh kabir ya, syekh besar sekalipun dari luar negeri itu dianggap angin aja. Malah sampai mohon maaf, tamu itu jadi marah, sakit hati karena sikap sebagian kita yang tidak hormat dengan tamu. Oke. Pak, mungkin pertanyaan terakhir ya, tadi sebelum kita masuk ke segmen kedua. Iya. Kalau kita lihat trennya ada banyak kaum perempuan yang bergabung di jaringan teror. Tadi Bapak menyampaikan ada yang dokter lalu istrinya juga ikut ya. Jadi kalau kita lihat datanya juga setahun 2003 sampai 2012 dalam jangka 9 tahun 8 orang saja itu perempuan yang ikut. Nah, dalam jangka 2 tahun terakhir 2019 sampai 2021 ada 23 perempuan, ini data dari pakar. Iya. Nah, tadi kenapa itu Pak? Kira-kira perempuan apa yang memotivasi perempuan untuk ikut di jaringan teror? Jadi kalau kita melihat ini ya Mbak Sela ya, melihat keterlibatan perempuan Pak, keterlibatan perempuan dalam lingkaran teroris, itu memang kalau kita lihat secara histori, itu sudah muncul ya, sudah ada sejak zaman sahabat Nabi. Kita lihat bagaimana Abdurrahman bin Muljam, yaitu Abdurrahman bin Muljam itu dia melakukan eksekusi atau ightial, membunuh Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya karena apa? Karena wanita. Artinya di sini wanita keterlibatannya itu ada keterlibatan wanita dalam aksi-aksi terorisme. Jadi ceritanya begini. Abdurrahman bin Muljam ini salah seorang yang tidak puas dengan kepemerintahan Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian peranglah antara pasukan Ali bin Abi Thalib dengan orang-orang Khawarij nih Pak. Namanya disebut Perang Nahrawan. Perang Nahrawan itu. Lalu kemudian kalahlah orang-orang Khawarij, lari dia ke satu daerah, keluar ya ke satu tempat. Di tempat itu ada yang keluarganya orang Khawarij juga, yang keluarganya mati di Perang Nahrawan. Nah, kebetulan di situ ada wanita cantik tapi keluarganya keluarga Khawarij ini, keluarga ekstremis. Akhirnya Abdurrahman bin Muljam ini tertarik dengan wanita ini, ingin melamar, tapi dengan syarat, kata wanita itu, beri aku mahar 3.000 dinar dan mahar nyawa atau kepalanya, kalau sekarang presiden lah ya, nyawa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dan itu dipenuhi oleh Abdurrahman bin Muljam. Artinya apa? Aksi-aksi terorisme itu juga disemangati oleh kaum wanita. Terus kemudian zaman berikutnya lagi ada Imran bin seorang ulama Ahlussunnah wal Jamaah ya, namanya Imran bin Hittan kalau nggak salah. Itu dia awalnya ulama Ahlussunnah wal Jamaah, lalu kemudian dia melihat ada wanita cantik tapi wanita Khawarij. Dia berniat ingin merubah paradigma supaya merekrut supaya jadi Ahlussunnah wal Jamaah, tapi yang terjadi malah sebaliknya. Ya, Imran ini akhirnya ikut dengan perempuan itu. Tapi apa Pak faktornya berarti kalau perempuan terlibat teror sampai zaman sekarang juga itu apa tuh kira-kira? Pertama begini Mbak, ada beberapa faktor ya kenapa wanita itu menjadi komoditas atau bisa terpapar dan mudah untuk
mengikut jaringan-jaringan teroris ini. Karena satu, dari dia itu kan sebagai istri, biasanya kalau sebagai istri dia ikut apa kata suami. Yang kedua, secara faktor ekonomi juga dia itu bergantung pada suami. Dan yang ketiga, keterbatasan wanita itu dalam mengakses informasi tentang radikalisme. Faktor-faktor inilah yang menjadikan banyak wanita akhirnya terpengaruh dan terpapar paham radikal, Pak. Seperti itu. Sehingga kita lihat kasus-kasus Zakia ini kemarin yang penyerangan Mabes Polri, itu dia tidak pernah bergabung dengan kelompok-kelompok teror. Nggak seperti saya dulu ikut pengajian ini, rutin pengajian. Dia itu selama 6 bulan mengalami proses radikalisasinya melalui sosial media, Pak. Dia baca sosial media itu, bayangkan, setiap hari dia menerima pesan-pesan kekerasan melalui sosial media, kemudian dia berinovasi sendiri, berimprovisasi sendiri, dan beroperasi serta beramaliat sendiri, nyerang ke Mabes Polri sendirian. Begitu juga keluarga Dita, kan kita tahu di Surabaya ya. Di Surabaya. Ini dilibatkan istrinya, anak perempuannya yang masih belum 10 tahun dilibatkan. Artinya apa? Mereka punya keyakinan bahwa jihad ini fardu ain. Ya, bagi mereka jihad fardu ain karena negeri kaum muslimin belum kembali direbut. Jadi siapapun punya kewajiban, baik laki, perempuan, ya. Kalau perempuan tidak perlu izin sama suami kalau mau berjihad, seperti itu. Jadi mereka memiliki faham-faham yang sebenarnya tidak sesuai dengan penjabaran para ulama itu sendiri. Tapi kan itu interpretasinya ini ya, dan ISIS ya. Kalau Al-Qaeda Jemaah Islamiyah nggak begitu ya? Ya, kalau Al-Qaeda itu lebih cenderung tidak melibatkan perempuan. Ya, tidak melibatkan perempuan karena ini urusan laki-laki. Jihad perempuan itu haji aja udah. Nah, seperti itu. Kalau ISIS lain lagi. Makanya semenjak keluar fatwa, ya kan, ketika perbatasan di Turki itu diperketat, maka orang Indonesia baik yang laki perempuan tidak bisa lagi masuk ke Suriah dengan mudah. Maka keluarlah fatwa dari pimpinan ISIS. Ya, apa fatwanya? Jika kalian tidak bisa masuk ke sini, lakukan amaliat-amaliat, operasi-operasi di negeri kalian masing-masing. Kalau jika kalian tidak bisa, mereka juga menyederhanakan modus teror, Pak. Ya, bagi yang tidak bisa buat bom, ya, kalian bisa gunakan belati, kalian bisa tabrak dengan mobil, kalian bisa cekik, kalian bisa racun, kalian bisa lempar musuh-musuh kalian dari ketinggian, dan itu sudah dipraktekkan. Contohnya kasus di Pandeglang, penusukan terhadap Pak Wiranto. Oh iya. Nah, itu karena apa? Ada fatwa dimanfaatkan oleh pimpinan ISIS, kamu tidak bisa buat bom, nggak ada alasan buat kamu tidak beramaliat, gitu. Kamu bisa, akhirnya terjadilah itu di Pandeglang. Kemudian tadi Zakia ini yang di Makassar juga ada kan seperti itu. Oke. Jadi ya. Makasih banyak nih Pak Mukhtar dan Pak Coki juga tadi untuk sharingnya, dan tadi kita seru sekali teman-teman, kita sudah mendengar dari Pak Mukhtar pengalaman pribadi beliau, mulai dari kenapa bergabung sampai kenapa juga ya bisa kembali meninggalkan paham-paham ekstremisme itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi kedua tentang bagaimana jaringan teror memandang negara, keberagaman, dan juga hukum. Jangan lupa like dan subscribe, tetap di Suara Setara.